Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, setelah pembahasan tentang bersuci, kemudian sedikit memulai pada niat, maka kali ini saya ingin memperdalam tentang niat. Yang pertama itu tentang niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afdalu ayyanwiya min awalil wudhu'i ila ayyafragha minhu. Ketika seseorang berwudhu, maka disunahkan niatnya itu adalah mulai dari awal wudhu sampai akhir wudhu. Artinya ketika mulai mau wudhu itu sudah pasang niat, dan niat itu terus ditancapkan di dalam hati. Kita mengetahui apa yang kita lakukan sampai akhir wudhu, sampai membasuh kaki. Ketika kita membasuh tangan itu sudah tahu kalau kita mau wudhu. Ketika kita membasuh muka kita tahu kalau kita sedang berwudu. Ketika membasuh tangan kita masih ingat kalau kita sedang berwudu. Ketika kita membasuh sebagian kepala kita masih ingat kalau kita sedang berwudu. Begitu seterusnya sampai membasuh kaki masih ingat kalau kita sedang berwudu. Maka berwudu itu adalah niatnya mulai dari awal pekerjaan wudu sampai akhir wudu. Wa ayyakuna mustadiman linniyati, dan orang yang berwudu itu seyogyanya untuk melanggengkan niatnya. Makanya tadi saya sampaikan niatnya itu mulai dari awal kita mau berwudu sampai akhir berwudu. Di tengah-tengah perjalanan berwudu itu masih melanggengkan niatnya untuk berwudu. Fa inna wa inda ghuslil wajhi, kalau seseorang berwudu dan niatnya itu adalah pada saat membasuh wajah, pada saat membersihkan tangan belum niat, pada saat istinsak belum niat, pada saat berkumur-kumur belum niat. Niatnya itu adalah pas pada saat membasuh wajah. Tsumma azabat niyatuhu, lalu lenyap niatnya, lenyap. Begitu dia ngusap muka tadi niat, setelah itu hilang niatnya, gak ingat lagi kalau dia sedang berwudu. Ajza'uhu, boleh yang seperti itu, sah wudunya. Yang seperti itu diperbolehkannya atau sah hukumnya. Itu seperti ketika seseorang membasuh wajah. Jadi pada saat dia sebelumnya dia berniat kemudian sudah lupa lagi pada saat membasuh wajah. Jadi artinya begini, ketika seseorang melakukan wudhu maka diawali dengan niat. Ketika sudah diawali dengan niat, walaupun niatnya itu tidak dibawa sampai akhir, niatnya tidak dibawa sampai membasuh kaki, maka wudhunya tetap sah. Tapi sekali lagi, yang paling bagus adalah ketika seseorang berniat wudhu itu membawa niatnya dari awal sampai akhir. Maka ketika seseorang yang melakukan wudhu, wudhunya itu begitu dia niat wudhu, setelah itu lupa, nggak ingat lagi kalau dia itu sedang berwudhu. Yang penting pada saat pertama dia seperti tadi pada saat berkumur-kumur, pada saat berkumur-kumur dia ingat kalau ia sedang berwudu. Jadi pada saat berkumur-kumur dia nawaitul wudu ali rahmil atasil azwari lillahi ta'ala. Kemudian pada saat membasuh muka tiba-tiba nggak ingat lagi di situ. Membasuh tangan baru ingat lagi. Basuh kepala lupa lagi. Basuh kaki ingat lagi. Yang seperti itu wudunya sah, yang seperti itu. Jadi ketika seseorang melakukan wudhu kemudian di awal dia niat tapi berikutnya dia lupa, hilang niatnya itu, maka wudhunya tetap sah. Nah, lalu bagaimana pendapat yang kedua? Mari kita tunggu satu ini yang lewat.
Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, pendapat pertama, ketika dia sudah niat di awal tetapi sampai di akhir lupa niatnya, maka wudhunya tetap sah. Bagaimana dengan pendapat yang kedua? Wasani la tajzi'uhu, tidak sah wudhunya. Tidak boleh kita niat wudhu kemudian setelah itu lupa, nggak boleh, harus diingat-ingat betul sampai akhir wudhu. Itu pendapat yang kedua. Wawal aswahu, dan inilah yang tepat, ini yang lebih benar. Li'anna niyatahu, karena niatnya ajabat qoblal fardi, karena niatnya itu hilang sebelum melakukan yang fardu. Jadi maksudnya begini, ketika seseorang baru nyuci tangan, belum mulai wudhu itu sudah niat, atau pada saat berkumur-kumur itu sudah mulai niat, atau pada saat istinsak itu sudah mulai niat, setelah itu hilang niatnya, maka menurut pendapat yang kedua ini adalah tidak sah. Menurut pendapat pertama sah, tapi menurut pendapat kedua tidak sah. Kenapa? Karena li'anna niyatahu ajabat qoblal fardi, karena niatnya hilang sebelum dia membasuh rukun wudhu. Wudhu itu rukunnya yang pertama dibasuh adalah muka. Jadi sebelum membasuh wajah. Kalau sudah membasuh wajah sah, tapi kalau belum basuh wajah tidak sah. Artinya belum mencapai kepada wudhu. Oleh karena itu tidak sah wudhunya, kecuali kalau sudah mencapai pada membasuh wajah. Fa'asbaha idza azabat inda ghuslil kafi, itu seperti halnya ketika seseorang hilang niatnya pada saat membasuh tangan, membasuh telapak tangan kayak gini nih, itu udah hilang, udah nggak ingat lagi, baru basuh tangan aja sudah nggak ingat lagi, maka itu tidak sah wudhunya. Wa ma qalahul awwalu yubtilu bi ghuslil kafi, dan sesuai dengan pendapat yang pertama, maka membatalkan wudhu dengan membasuh telapak tangan tadi, kemudian terus lupa kalau dia sedang wudhu. Fa innahu fi'lun rotibun fil wudhu'i, karena itu adalah perbuatan yang dilakukan secara berurutan di dalam wudhu. Lam yataqaddam fardun, dan belum didahului oleh rukun wudhu. Summa ajabat an-niyatu, lalu hilang niatnya indahu pada saat berwudhu. Lam tazi'u, maka tidak boleh, artinya tidak sah. Jadi begini, ketika kita berwudhu belum membasuh yang wajib dari yang wudhu itu, maka kalau kita lupa tidak sah wudhu kita. Tapi kalau sudah mencapai wajah ini, kita sudah niatnya sudah masuk pada saat membasuh wajah, itu sah wudhunya. Jadi yang pendapat yang kedua ini, sebelum sedikit pun dia menyentuh fardunya wudhu, dia sudah lupa, niatnya sudah nggak ingat lagi, maka sama dengan dia tidak berniat dalam berwudhu. Beda dengan pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama tadi tetap sah wudhunya, karena apa? Sudah niat. Pendapat yang kedua, niatnya itu harus menyentuh pada saat ngambil air wudhu dan mengusap muka. Oleh karena itu, ketika kita berwudhu, mulai dari awal sampai akhir, seyogyanya kita bisa ingat kalau kita sedang wudhu. Walaupun kadang-kadang kita dibuat was-was oleh setan. Itulah kenapa kita harus membaca bismillah dulu dari awal. Kalau perlu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk, dari syaitan yang terkutuk, supaya dia tidak mengganggu kita. Dan itu biasanya karena kita melakukannya buru-buru, maka itu ada nasihat al-ajallatu minasyaiton. Buru-buru itu
merupakan salah satu di antara perbuatan setan. Oleh karena itu, jangan sampai kita buru-buru. Kalau kita buru-buru, maka akan lupa niat kita. Nah, di sini seseorang ketika dia berwudu, seyogyanya mulai dari awal sampai akhir itu ingat kalau kita sedang berwudu. Artinya niatnya itu mulai dibawa kalau seandainya mulai dari berkumur-kumur, setelah berkumur-kumur kemudian basuh muka, masih ingat niat wudunya. Sudah itu basuh tangan, masih ingat niat wudunya. Sudah itu basuh mengusap kepala, masih ingat wudunya. Sudah itu basuh kaki, masih ingat wudunya. Seyogyanya seperti itu. Jangan sampai begitu kita mau wudu, mau berkumur-kumur, belum basuh muka sudah lupa niatnya. Maka yang seperti itu menurut pendapat yang kedua tidak sah, walaupun menurut pendapat pertama sah. Jadi menurut pendapat pertama sah, menurut pendapat kedua tidak sah, tinggal mengikuti yang mana. Itulah ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat bagi kita, jadi akan memudahkan ibadah kita. Mari kita lihat yang lewat berikut ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui tentang niat, bahwasanya niat itu seyogyanya dibawa dari awal sampai akhir pada saat berwudu, mulai dari mungkin nyuci tangan, atau pada saat berkumur-kumur, atau pada saat istinsak, itu seyogyanya dibawa sampai basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, ngusap telinga, basuh kaki, itu sampai di situ. Jangan sampai ditinggal, jangan sampai lupa di tengah jalan. Lalu bagaimana cara niat itu? Wasifatun niyati, caranya niat adalah ayyan wiyaraf al hadasi, yaitu hendaklah ia berniat untuk mengangkat hadas, awit toharoti, atau berniat untuk toharoh minal hadasi, dari hadas. Jadi caranya adalah niat mengangkat hadas atau niat bersuci dari hadas. Niat mengangkat dari hadas atau bersuci dari hadas. Bisa nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala, bisa seperti itu. Wa ayyuhuma nawa ajza'uhu, mana di antara dua ini yang kita niatkan boleh. Mau niat mengangkat hadas boleh, mau niat bersuci dari hadas juga boleh. Li'annahu nawal maksudu wa warrahul asadi, karena dia berniat yang dimaksud. Apa berniat yang dimaksud? Yaitu mengangkat hadas. Baik itu berniat menghilangkan hadas atau mengangkat hadas, atau berniat untuk bersuci, kedua-duanya adalah mengangkat hadas. Fa inna wat taharatu mutlaqan lan tazi'u, tapi kalau niatnya hanya bersuci saja maka tidak sah, tidak boleh. Maka harus dia berniat bersuci dari hadas. Tidak bersuci mutlak, tapi bersuci dari hadas. Li'anna taharata qad takunu an hadasin, karena bersuci itu kadang-kadang bisa bersuci dari hadas, wa qad takunu an najisin, kadang-kadang bersuci dari najis. Karena bersuci kan ada dua, bisa bersuci dari hadas, bisa bersuci dari najis. Oleh karena itu harus ditetapkan dalam hati kalau ia sedang bersuci dari hadas. Jangan mengatakan bersuci saja. Umpamanya nawaitu taharata lillahi ta'ala, aku berniat bersuci karena Allah Ta'ala. Karena bersuci itu ada dua, bisa bersuci dari hadas, bisa bersuci dari najis. Makanya harus tetap nawaitu taharata minal hadasi lillahi ta'ala,
aku berniat bersuci dari hadas karena Allah Ta'ala. Mestinya seperti itu, karena kalau cuman bersuci saja secara mutlak tidak sah. Kenapa? Karena bersuci ada dua macam. Yang satu bersuci dari hadas, yang satu bersuci dari najis. Falam tasihu biniyatin mutlakin, maka orang berwudu tidak sah niat wudunya dengan niat mutlak. Artinya toharoh murni, karena toharoh itu ada dua macam, bersuci ada dua macam, baik dari hadas maupun dari najis. Yang mana yang mau kita lakukan, bersuci dari hadas atau bersuci dari najis? Maka harus kita tetapkan di situ. Wa inna wa toharata lis-sholati, kalau ia berniat, umpamanya aku bersuci untuk sholat, umpamanya gitu, au limri'in listibahin, atau aku berniat untuk membolehkan sholat, umpamanya itu illa bitoharati, kecuali dengan toharah, kamaskil mushafi, seperti membasuh atau mengusap Al-Quran atau memegang Al-Quran, wanahwi dan lain sebagainya, ajza'u, boleh. Jadi kalau niatnya itu tidak toharah mutlak tapi disebutkan aku berwudu untuk sholat, maka sholatnya menjadi sah. Walau aku bersuci untuk sholat, maka sholatnya sah, karena yang dimaksud bersuci untuk sholat itu adalah mengangkat hadas. Atau aku niat bersuci agar boleh sholat, itu juga boleh yang seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah merupakan wudu. Kenapa? Karena niatnya adalah agar boleh melakukan sholat. Atau aku bersuci untuk membaca Al-Quran, maka bersuci juga sah di sini. Tapi kalau hanya sekedar aku bersuci, ya itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena bersuci itu bisa dari hadas, bisa dari najis. Sementara bersuci dari najis itu tidak akan menjadikan wudhu seseorang sah. Orang bersuci dari najis bukan niatnya untuk wudhu, maka tidak sah. Li'annahu la yustabahu ma'al hadasi, karena sholat itu tidak boleh kalau masih bersamaan hadas dengannya, atau orang itu masih berhadas, atau ketika dia mau tawaf, umpamanya mau tawaf, maka tawaf tidak sah kalau masih ada hadas. Maka ketika dia listibahati tawafi, umpamanya gitu, nawaitul wudu nawaitu taharata listibahati tawafi lillahi ta'ala, aku niat bersuci agar boleh tawaf karena Allah Ta'ala, maka yang seperti itu boleh dilakukan, yang seperti itu, dan sah wudunya. Fa idza nawat taharatu lidzalika, kalau kita berniat wudu seperti tadi, niat wudu tadi itu niatnya adalah bersuci untuk sholat, bersuci untuk melakukan tawaf, bersuci untuk membaca Al-Quran umpamanya, tadammanat niyatuhu raf'al hadasi, yang seperti itu artinya niatnya sudah masuk kepada niat mengangkat hadas. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.